Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube SWN Cooking. Kali ini aku mau share atau mau membagikan satu resep isian untuk ide jualan, dan isian ini bisa dipakai untuk beberapa jenis jualan. Tapi di video kali ini aku cuma share untuk 2 jenis jualan aja. So, simak terus yuk videonya sampai selesai, jangan ada yang di skip. Tapi sebelumnya aku mau minta bantuan untuk kalian yang baru gabung dengan channel ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang udah bantu aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusan dan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Yang aku bikin ini adalah ayam suwir pedas yang nantinya mau aku pakai untuk isian cireng dan juga untuk isian cilok. Untuk satu isian ini aku pakai untuk 2 jenis jualan. Kenapa aku bikin sekaligus 2 jenis jualan? Karena menurut aku kalau jualan itu harusnya lebih banyak menu, lebih bervariasi, biar kalau orang mau beli itu mereka itu biar bisa sekalian gitu ya. Biasanya orang itu suka kalau ada macam-macam atau ada banyak jenis jualan, jadi mereka bisa ngicip-ngicip semuanya. Oke, langsung aja aku mau bikin untuk isiannya. Di awal ini udah aku siapkan ayam filet. Untuk ayam filetnya ini aku pakai yang paha ya. Biasanya aku pakai yang bagian dada, cuma di tempat aku beli di langganan aku yang bagian dadanya itu habis. Jadi nggak apa-apa lah ya, aku pakai yang paha aja. Oke, ini airnya udah panas. Sekarang mau aku masukin aja ke dalam air panas ini, dan nanti akan kita biarkan sampai mendidih, sampai mateng ya. Jangan lupa masukkan juga untuk daun salamnya. Ini ayam yang aku pakai ada sekitar 1 kilo ya, 1 kilo ayam filet. Untuk merebusnya kira-kira 20 menitan udah bisa mateng ya. Dan ini ayamnya udah mendidih, udah mateng. Matikan api kompornya dan kemudian tiriskan. Setelah itu biarkan dulu ayamnya sampai dingin atau sampai hangat gitu ya. Dan ini ayamnya udah dingin. Sekarang mau aku suwir ya. Di sini untuk suwir ayamnya aku pakai bantuan chopper aja ya, biar cepet aja. Kalau pakai chopper kayaknya itu hanya hitungan detik aja ayamnya sudah jadi ayam suwir. Dan ini untuk bumbu-bumbunya udah aku siapkan juga, dan sekarang aku haluskan bumbu-bumbunya. Setelah itu aku mau nyalakan kompor. Di sini kita masih pakai kompor seperti ini ya. Ini kompor menggunakan minyak tanah. Setelah itu tambahkan minyak di atas wajan dan kita tumis aja langsung bumbu yang udah dihaluskan tadi. Untuk bumbu-bumbunya nanti aku taruh di teks dan juga di deskripsi ya. Atau kalau kalian mau, kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya, karena resep cireng ini untuk isian ini sudah pernah aku share juga ya. Kali ini aku hanya mengulang dan sedang ingin nge-share aja. Kalau menurut kalian bumbunya ini kurang merah atau cabenya kurang, boleh kalian tambahin aja ya. Karena di sini di tempatku kebetulan sekarang harga cabai itu lagi naik daun ya. Jadi harga cabai di tempatku sekarang lagi mahal-mahalnya. Tapi kalau menurut aku sih ini udah pas ya untuk tingkat kepedesannya. Aku nggak bikin yang terlalu pedes-pedes banget, biar standar aja gitu ya maksudku. Nah, ini untuk isiannya udah cukup seperti ini aja. Di akhir baru aku tambahkan daun bawangnya. Untuk bumbu tambahan di sini aku cuman pakai garam, penyedap rasa masako, kemudian gula pasir dan sedikit lada. Aku nggak pakai micin ya ataupun miwon, karena memang aku jarang sekali masak pakai miwon-miwonan. Ini udah masya Allah enak banget rasanya. Dimakan pakai nasi anget pun udah cocok banget dan enak banget ya. Nah, kalau isian udah beres, sekarang lanjut aja aku mau bikin untuk cirengnya. Ini cirengnya aku pakai tepung tapioka 500 gram, kemudian 5 sendok tepung terigu, kemudian aku pakai lada bubuk, penyedap masako, kemudian aku juga pakai bawang putih bubuk ya. Setelah itu aku juga tambahin garam. Jangan lupa airnya dimasak dulu, dididihkan dulu ya. Kalau udah mendidih, masukkan perlahan ke dalam
tepungnya tadi. Jangan sekaligus kalian masukkan ya, masukannya itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit aja. Kemudian dicampur-campur sambil kita tunggu agak hangat gitu ya adonannya. Oh ya, untuk airnya tadi ukurannya itu di 500 ml ya, jangan dikurangi dan jangan ditambahin karena nanti adonannya nggak kurang pas gitu ya maksudnya. Sekarang mau aku ulenin aja pakai tangan. Ini sebelumnya kalian tunggu sampai agak hangat dulu ya, jangan masih panas langsung kalian ulenin, bisa melepuh nanti tangan kalian. Oh ya, ini udah jadi adonannya seperti ini aja untuk kulit cirengnya. Ini kalau kita tarik-tarik nggak putus berarti adonannya udah jadi ya, udah mantep banget. Sekarang mau aku cetakin. Di sini aku juga siapkan tepung beras. Tepung beras itu untuk nanti dibalurin gitu ya ke cirengnya biar dia nggak nempel, dan juga biar cirengnya itu dia nanti akan menjadi crispy. Jadi caranya bikin seperti ini aja. Kita pipihkan aja dulu menggunakan alat penipis. Kalau udah tipis baru kita giling lagi menggunakan rolling pin. Jadi kenapa di sini aku tipiskan lagi menggunakan rolling pin, tidak di alat penipis, karena ini tuh adonan cireng itu dia lengket ya. Jadi susah sekali kalau kita tipiskan menggunakan alat penipis. Jadi cukup di awal saja kita pipihkan adonannya menggunakan alat penipis. Setelah itu kita bagi-bagi adonannya, terus baru digiling lagi menggunakan rolling pin sampai benar-benar mendapatkan adonan yang pas, yang cocok untuk kulit cirengnya. Kalau menurut aku, kita bikin kulit cirengnya itu jangan ketebalan ya, karena kalau ketebalan nanti kalau udah digoreng, kalau dingin cirengnya itu bakalan alot banget. Jadi lebih baik kulitnya di sini agak tipis, tapi jangan ketipisan juga ya, karena kalau ketipisan nanti dia bakalan sobek. Ini kalau adonannya pas, itu nggak akan sobek ya ketika kita cetak-cetakin seperti ini. Nah, kalau udah tipis baru dimasukin ayam suwirnya. Ayam suwirnya pakai 1 sendok aja karena di sini aku jualnya dengan harga 2.000-an. Setelah itu cetak menggunakan alat pencetak pastel seperti itu. Kalau udah jadi jangan lupa dibalurin pakai tepung beras ya. Tujuan dipakein tepung beras biar nanti gak nempel-nempel cirengnya. Aku pernah dulu di awal-awal jualan cireng itu aku balurinnya pakai tepung tapioka, hasilnya nempel-nempel banget semuanya cirengnya kalau udah ditaruh di kulkas. Jadi solusi yang baik yaitu kita pakai tepung beras untuk balurin cirengnya biar nggak nempel satu sama lain, dan nanti kalau pas digoreng cirengnya itu dia bakalan crispy ya kalau pakai tepung beras. Di situ juga aku pakai air untuk merekatkan cirengnya, karena kalau adonannya udah kering kadang dia nggak mau lengket lagi ya. Untuk tepung tapioka 500 gram ini nanti hasilnya bisa dapat 60 biji cireng. Kalau kalian bikinnya agak tebal itu bisa dapat sekitar 40-an aja ya. Dan ini udah jadi semua cirengnya, hasilnya bagus banget, kering nggak basah, dan walaupun disusun ke atas itu dia nggak nempel satu sama lain. Oke, simpan dulu cirengnya. Ini lanjut aku mau bikin untuk ciloknya. Untuk resep ciloknya, cilok empuk, nanti aku tulis di teks atau juga aku masukkan di deskripsi untuk link videonya ya. Ini tadi untuk isiannya aku udah bagi dua terlebih dahulu ya. Sekarang lanjut aku mau bulet-buletin ciloknya. Dan ini memang agak besar-besar ya ciloknya aku bikin, karena aku jualnya nanti 10.000 dapatnya hanya 8 butir cilok. Jadi ini lumayan aku bikinnya agak besar-besar ya. Untuk bulet-buletin cilok dan kasih isian seperti ini tuh cukup bikin kita ngantuk ya. Tapi harus tetap dikerjain dengan semangat ya kan. Kalau udah selesai dibulet-buletin, kemudian direbus sekitar 20 menitan, dan ini dia hasilnya. Aku cepetin aja ya videonya karena mengingat durasinya nanti akan kepanjangan.
Nah ini ciloknya Masya Allah empuk banget, dimakan kayak gini aja tuh udah enak banget ya Masya Allah. Tinggal dibikin kuahnya aja udah jadi ya. Dan ini dia udah selesai aku masak kuah pedesnya. Ini udah mendidih, tinggal cemplungin daun bawangnya aja. Dan sekarang ini langsung aja aku ke video waktu aku jualan ya. Jadi ini pas aku jualannya, cirengnya langsung aja digoreng. Setelah aku bikin, aku posting di WA dan juga Facebook, aku sebarin ke grup-grup marketplace ya. Jadi biar yang tahu kita jualan itu banyak, yang lihat produk kita banyak. Jadi harus kita sebarin. Dan ini untuk membungkus cirengnya, aku pakai kertas nasi yang dilipat menjadi dua seperti ini, diketengahkan ya. Kemudian kita staples ujung-ujungnya, dan di bagian bawah kita beri staples juga ya, biar membentuk seperti kantong gitu ya. Daripada kalian pakai ini mika ya, lebih bagus dipakein seperti ini untuk bungkusnya, biar minyaknya juga menyerap ke pembungkusan nasinya itu ya. Oke, ini kemudian lanjut. Sekarang aku mau siapkan juga untuk cilok kuahnya. Kebetulan ini udah ada yang pesen juga ya, jadi aku tuh tunggu orang pesen baru aku bungkus-bungkusin. Dan juga cirengnya tunggu ada yang pesen baru aku goreng, biar kalau diantarkan sama kurirnya itu dalam keadaan masih hangat ya. Soalnya cireng itu kalau dimakan dingin-dingin itu agak kurang enak ya kalau menurutku. Jadi beginilah aktivitasku menjual setiap harinya ya. Jadi aku biasanya bikin menunya itu beda-beda. Seminggu ini aku jualan ini, nanti seminggu lagi aku ganti menu lagi. Ya walaupun jualanku itu nggak banyak ya, sehari aku bisa jual sekitar 10 porsi cireng dan juga 10 porsi cilok kuah ini, tapi alhamdulillah ya walaupun sedikit, menurutku lebih baik sedikit daripada nol ya kan. Oke, kira-kira itu aja apa yang ingin aku sampaikan, apa yang ingin aku share hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan ocehanku dari tadi. Semoga bermanfaat dan juga menghibur, dan jangan lupa aku masih sangat membutuhkan dukungan dari kalian semua, makanya jangan lupa untuk bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang udah bantu aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.